Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati terbanyak di dunia. Dari Sabang hingga Merauke, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 spesies tumbuhan, 1.800 spesies burung, dan ratusan hewan endemi yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Namun, di balik kekayaan ini, penebangan hutan, perburuan liar, polusi, perubahan iklim menjadi ancaman bagi keseimbangan ekosistem di Indonesia. Karena itulah dibutuhkan strategi untuk menjaga keanekaragaman ini. Perbedaan keanekaragaman yang terjadi pada makhluk hidup baik dari segi bentuk, ukuran, warna, sifat maupun jumlahnya. Secara biologis, istilah ini sering digunakan sebagai keanekaragaman hayati yang mencakup keanekaragaman genetik, spesies, dan ekosistem. Dari perbedaan keanekaragaman tersebut terbentuk konservasi. Konservasi adalah upaya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan, ketersediaan, dan kualitas bagi generasi sekarang dan masa depan, yang mencakup perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan lingkungan seperti air, tanah, udara, serta keanekaragaman hayati. Selanjutnya, kita akan ke pengertian konservasi in situ dan konservasi ex situ. Apa sih konservasi in situ itu? Nah, jadi konservasi in situ adalah perlindungan dan pelestarian spesies di dalam habitat aslinya. Nah, konservasi in situ itu cara terbaik di mana spesies tersebut dapat berinteraksi secara alami. Selanjutnya, konservasi ex situ. Apa sih konservasi ex situ itu? Nah, jadi konservasi ex situ adalah perlindungan dan pelestarian spesies di luar habitat aslinya. Biasanya konservasi ex situ itu untuk spesies yang sangat terancam punah. Tujuannya pengembangbiakan dan pelestarian yang kemudian direintroduksi kembali ke alam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari in situ dan ex situ. Pertama, perbedaannya terletak pada lokasinya. Kalau in situ berlokasi di habitat aslinya atau ekosistem aslinya, sementara kalau ex situ berlokasi di luar habitat aslinya ataupun habitat buatan. Kedua, perbedaannya terletak pada sifatnya. Kalau in situ sifatnya lebih dinamis dan melibatkan interaksi dengan ekosistem. Sementara kalau ex situ sifatnya lebih statis atau buatan dan juga dapat dikendalikan. Terakhir, perbedaannya terletak pada tujuan utamanya. Kalau in situ tujuannya untuk melindungi spesies dan ekosistemnya secara menyeluruh dan juga menjaga proses ekologisnya. Sementara kalau ex situ bertujuan untuk menyelamatkan spesies yang hampir punah ataupun punah dan juga bertujuan untuk penelitian dan juga pendidikan. Konservasi di Indonesia. Pertama, konservasi in situ di Indonesia. Taman Nasional merupakan kawasan konservasi yang memiliki ekosistem asli. Contohnya Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, Taman Nasional Komodo NTT, dan Taman Nasional Gunung Leuser. Yang kedua adalah kawasan Suaka dengan kawasan tumbuhan, satwa dan ekosistem yang dilindungi secara alami. Contohnya ada cagar alam Pulau Sempu yang di Malang dan juga ada di cagar alam Krakatau di Lampung. Konservasi ex situ di Indonesia. Yang pertama ada kebun raya atau kebun botani, yaitu tempat untuk mengoleksi, meneliti, dan memelihara tumbuhan. Contohnya seperti kebun raya Bogor dan kebun raya Cibodas. Yang kedua adalah kebun binatang, yaitu tempat untuk mengoleksi, meneliti, dan memelihara tumbuhan dalam lingkungan buatan. Contohnya kebun binatang Ragunan dan Taman Nasional Indonesia. Kemudian yang ketiga ada Babeni atau Banggen atau yang biasa dikenal sebagai plasma nutfah, merupakan fasilitas untuk menyimpan genetik tumbuhan dan hewan untuk konservasi genetik. Contohnya ada Banggen Nasional. Lalu, bagaimana strategi konservasinya? Yang pertama, reboisasi atau memulihkan kawasan yang terdegradasi. Yang kedua, pemberian sanksi tegas kepada pihak manapun yang melakukan degradasi pada habitat flora dan fauna, pembakaran liar, dan penangkapan liar. Yang ketiga, melakukan program penangkaran seperti taman safari dan kebun binatang. Keempat, penyimpanan benih atau menyimpan materi genetik di bank genetik. Dan yang kelima, merawat satwa korban penangkapan liar.